Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maira Septian Yudi Nestira, NIM 204105010071 dari kelas Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Wadud tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Yang pertama, pengertian ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Ekonomi terbuka di mana negara itu perekonomian hanya terdiri dari produsen, konsumen, perusahaan, dan negara. Yang kedua, konsekuensi dari perekonomian terbuka dari segi ekonomi makro. Ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu 1. Permintaan agregat di pasar barang. 2. Jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Dan ketiga, harga barang atau jasa. Selanjutnya, perekonomian terbuka import. Perekonomian terbuka import adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan dalam negeri. Manfaat kegiatan impor ada 3, yaitu 1. Memperoleh barang atau jasa yang tidak diproduksi oleh negara. 2. Memperoleh tenaga kerja modern. Dan 3. Memperoleh bahan baku. Yang keempat, perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dan dijual di luar negeri. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Manfaat melakukan ekspor ada 3, yaitu 1. Memperluas pasar, 2. Menambah devisa negara, dan ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, faktor penentu ekspor dan impor. Ada 4 faktor, yaitu 1. Permintaan barang, 2. Mutu atau kualitas barang, 3. Barang spesial, dan 4. Teknologi. Selanjutnya, keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat perekonomian terbuka ada 2, yaitu 1. Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dalam perekonomian terbuka yang diperjualbelikan dalam negeri terdiri dari 2 golongan barang. Yang pertama diproduksi dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional, dan yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, penawaran agregat terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam rumus AS sama dengan Y plus M. Kedua, suntikan dan bocoran dalam ekonomi terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Dan yang terakhir, perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang ditetapkan Islam mengenai perdagangan niaga adalah tolak ukur dalam kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.